Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan memberikan presentasi mengenai tinjauan umum terapi sel punca dan aplikasinya pada defek tulang. Jadi kalau ada pertanyaan sebetulnya itu untuk apa stem cell dan tissue engineering. Jadi untuk penyakit apa aja yang bisa ditanganin oleh stem cell dan tissue engineering. Yaitu pada dasarnya kita tujukan untuk hal-hal yang bersifat yang kita singkat dengan 4R, yaitu hal-hal penyakit yang bisa di repair, replace, restore, and regenerate. Kemudian inilah beberapa hal penyakit yang menjadi tujuan ataupun yang dapat yang diterapi ya. Maksudnya ini yang dapat diterapi secara potensial dengan stem cell, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di situ untuk amyotrophic lateral sclerosis, kemudian spinal cord injury, jantung, liver, defek tulang, tulang rawan, kemudian diabetes, meniskus, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kalau tujuannya itu untuk menggantikan suatu struktur, kita memerlukan pendekatan tissue engineering. Sedangkan kalau itu memerlukan penggantian dari suatu replacement dari metabolism, kita memerlukan suatu terapi yang berbasis sel. Jadi oleh karena itu stem cell dan tissue engineering itu sangat berdekatan. Dan tissue engineering itu sendiri memerlukan 3 pilar, yaitu yang pertama adalah selnya itu sendiri, dalam hal ini mungkin mesenchymal stem cell, sedangkan scaffold sebagai osteoconductors atau osteoconductive atau framework, dan juga yang pilar yang ketiga adalah signaling molecule atau growth factors seperti BMP2, BMP7, PRB dan sebagainya. Yang pilar yang pertama adalah sel. Dalam hal ini misalkan contohnya, karena pokok pembicaraan dalam hal ini ilustrasinya adalah pada tulang ya, tanggung jawabnya maksudnya PR-nya pada pagi hari ini adalah kita memerlukan suatu osteogenic progenitors, osteoblast, mesenchymal yang didiferensiasikan nanti arahnya untuk menjadi osteoblast. Sedangkan prinsip yang kedua adalah osteoconduction, yang mana menjadi rumahnya dari osteoblast itu untuk berkembang biak atau berproliferasi. Yaitu kita memerlukan scaffold seperti hidroksiapatit. Kemudian prinsip yang ketiga adalah osteoinduction. Kita memerlukan pupuknya, kalau ibaratkan dalam suatu pembenihan itu pupuknya, yaitu osteoinductive stimuli. Nah dalam hal ini kalau di tulang itu memerlukan BMP, bone morphogenetic protein. Sedangkan scaffoldnya tadi adalah hidroksiapatit. Dan stem cell itu sendiri basisnya itu pada dasarnya itu 2, yaitu endogenous stem cell atau exogenous stem cell. Kalau exogenous stem cell artinya kita memberikan stem cell yang dari luar, yang sudah kita, makanya kalau kita menggunakan teknik kultur, bisa kan dengan aferesis ataupun dengan teknik kultur, closed system atau open system. Kalau closed system itu dengan aferesis, biasanya caranya sebelum itu selnya di harvest, dilakukan mobilisasi terlebih dahulu, misalnya dengan granulocyte colony stimulating factor. Sedangkan kalau yang dengan cara open system dengan teknik kultur, yang setelah dilakukan aspirasi, isolasi, maka diproliferasi itu sel puncanya menjadi berjuta-juta. Oleh karena itu agar setelah diimplantasikan dia survive. Kalau misalkan nggak survive, ya itu tentunya masih banyak kan, ada sebagian yang bisa survive. Atau bukan dengan pendekatan yang kedua, yaitu dengan endogenous, jadi merangsang stem cell yang lokal ataupun yang ada di dalam tubuh kita untuk digerakkan, untuk dimobilisasi. Itu menjadi pendekatan yang
lain, mungkin dengan suatu pemberian molekul atau obat yang bisa menstimulasi endogenous stem cell. Jadi pada dasarnya setelah memberikan suatu yang dari luar tadi, yang diadministrasikan, baik yang distal homing ataupun local homing, dia memberikan efek ya, memberikan efeknya itu sendiri. Ada yang memperdebatkan, yaitu dari sel yang diimplantasikan itu akan berdifferensiasi, misalkan dalam hal ini tulang akan menjadi osteoblast, atau mempunyai suatu efek parakrin, yaitu efek parakrin yang mana dia menstimuli lingkungan sekitarnya agar stem cell-nya itu menjadi osteoblast. Jadi dia nggak punya efek langsung dalam bentuk jumlah, tetapi mempunyai parakrin efek menstimulasi stem cell di sekitarnya, ataupun memberikan immunogenetic effect, mempengaruhi sel T-cell, T-rex, NK sel dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwasanya di dunia ya pengembangan stem cell kita tahu masih dalam kerangka riset di mana aja ini, seperti di Eropa, Korea Selatan, United States, Jepang ya. Di sini sebetulnya masih dalam tahap clinical research, yang mana untuk berbagai macam, ini contohnya di USA, riset-riset yang sedang dikerjakan ya di sana untuk berbagai penyakit, mulai dari untuk stroke, amyotrophic lateral sclerosis. Kemudian di Australia ya, di Australia ini adalah list riset di Australia. Kemudian di Korea Selatan dia untuk OA, osteoartritis, untuk tulang rawan di lutut, dengan menggunakan dia membandingkan yang dengan cara standar, yaitu cara standar itu dengan microfractures ataupun dengan mesenchymal stem cell yang berasal dari adiposa, juga spinal cord injury. Kemudian ini yang di Eropa untuk penyakit stroke, untuk amyotrophic multiple sclerosis, kemudian untuk unilateral total limb deficiency. Di Iran juga itu sangat maju sekali, malah mereka bukan hanya mesenchymal ya di sini, yaitu untuk lutut, untuk amyotrophic lateral sclerosis, diabetic retinopathy. Dan dia kalau di Iran ini dia menghalalkan embryonic stem cell karena ulamanya memberikan fatwa halal untuk embryonic stem cell. Ya. Ini di Cina dia lebih banyak karena dia mungkin lebih berani membebaskan regulasinya lebih lunak untuk berbagai penyakit, mulai dari Alzheimer, liver, heart failures, ALS, stroke. Dan di India, ini di India. Kemudian di Jepang mereka terkenal sekarang dengan iPSC-nya, Induced Pluripotential Stem Cell, yang mana supaya enggak bahaya dari embryonik, dia karakter seperti embryonik tetapi berasal dari adult stem cell. Dan ini jadi data menurut ini akta farmakologi di dunia ini sekarang untuk fase 1 ini sekitar 31%, fase 2 clinical trial 49%, fase 3 sama 4 ini masih kita tahu bahwasanya masih sangat sedikit sekali, lebih sedikit. Dan ini persentase penyakit yang saat ini diteliti dengan mesenchymal stem cell, mulai dari infark miokard, graft versus heart disease, diabetes, osteoartritis, spinal cord injury, lupus, aplastic anemia, rheumatoid, Parkinson, brain injury, dan lain-lain. Dan ternyata ada 3 negara yang sudah melakukan ini HTA untuk mesenchymal stem cell ini, yaitu di Malaysia, Australia, dan New Zealand. Yang mana ternyata dari HTA-nya itu lebih banyak untuk ini ya, di ortopedi ya, Dr. Ferdiansyah. Jadi mereka lebih merekomendasikan yang, maksudnya memang seperti yang itu tadi, Dr. Ferdi juga nanti
ortopedi, mereka menghati-hatikan untuk riset-riset yang lebih established, yaitu dalam hal ini di sini untuk osteoarthritis, atau dia menamakan orthopedic, ya, new and emerging orthopedic technology in the Australia and New Zealand, untuk orthopedic problem. Ini di Kanada, yang di sini autologous mesenchymal stem cell untuk adult orthopedic patient. Di adult orthopedic patient di sini adalah untuk osteoarthritis dan cartilage, untuk tulang rawan, untuk regenerasi dan reparasi tulang rawan. Kemudian di meta-analisis, di sini meta-analisis untuk cartilage juga, ya, walaupun secara itu katanya tidak berbeda, secara struktur tidak menghasilkan hasil yang bermakna, tetapi secara fungsional seperti simptom dan sebagainya itu memberikan improvement menurut meta-analisis. Dan systematic review juga demikian. Systematic yang akhirnya FDA menurut badan ini FDA-nya Amerika, dia masih tidak approve untuk stem cell based product. Namun kecuali yang cord blood derived hematopoietic progenital cell untuk beberapa indikasi, khususnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan body blood forming system. Untuk FDA sampai sekarang memang belum approve, oleh karena itu memang ini belum menjadi suatu SOP atau pelayanan pada pasien. Dan bagaimana dengan yang di UPT TK Salpunca, di RCM dan FKUI? Ini memang tadi kan kita tahu potensi-potensinya kan banyak, tetapi kita mulai dengan memfokuskan ke penyakit-penyakit yang dan mana yang resourcesnya. Tentunya ini kan kita perlu from bed to bedside. Jadi bukan hanya kita tidak ingin, namanya kita sebutkan UPT TK Salpunca, unit pelayanan terpadu, kita tidak ingin yang menterapi itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi seperti misalkan jangan sampai nanti misalkan contohnya yang penyakit stroke, ya, dokter Prof. Teguh Ranakusuma yang menterapi ortopedi gitu nantinya, karena cuma menyuntik saja, tapi bukan itu, tapi haruslah yang klinisi itu juga mengerti dengan patogenesis, kemudian juga cara menanggulangin kalau terjadinya suatu komplikasi. Jadi oleh karena itu haruslah disesuaikan dengan kompetensinya di bidang klinisnya, maksud saya. Nah, oleh karena itu yang diteliti dalam ini adalah untuk patah tulang yang gagal sambung, yang non-union, biasanya yang dari dukun patah tulang, kemudian dari defek tulang kritis, kemudian untuk kelainan tulang rawan dan osteoarthritis, spinal cord injury, infarct myocard, end stage cardiac disease, ya, peripheral arthritis karena diabetes, untuk luka bakar dan penurunan visus akibat kebutaan karena ada pasien glaukoma akut. Dan kita mengerjakan suatu layanan sel punca itu berdasarkan yang kita sebut dengan best clinical practice in stem cell application. Apa yang maksud dengan best clinical practice stem cell application? Jadi kita tidak ingin ujuk-ujuk langsung menterapi pasien tersebut. Jadi kita mempunyai track record melakukan penelitian mulai dari pada dasarnya ada dua skema, karena di sini PR-nya di sini di bidang tulang kita melakukan in vitro study sendiri, kemudian animal study, akhirnya translational. Sebagai contoh di sini untuk kasus defek tulang di sini. Jadi kita meneliti bagaimana the existence of mesenchymal stem cell inside atrophic non-union, pada yang patah tulang yang gagal sambung itu ada nggak potensi stem cell-nya yang endogenus di situ. Kita melakukan teliti. Terus bagaimana scaffold apa yang cocok. Nah di sini contohnya ini kita dengan can mesenchymal stem cell survive in hydroxyapatite. Jadi scaffoldnya. Terus kemudian animalnya juga. Animalnya kita pada kelinci di sini kita terapi dengan. Terus akhirnya kemudian kita beranjak pada project pada klinis, maksud saya ini non-union bone defect, spinal cord injury dan cartilage defect project untuk di khusus bone and cartilage di sini. Dan semua tahapan itu kita publikasikan ke hasil riset
kita publikasikan ke publik, baik yang nasional ataupun yang internasional. Dan kita usahakan publikasi yang PubMed Journal. Ini contohnya untuk yang project yang pertama adalah yang non-union, dan kita selalu daftarkan di Clinical Trial Registry. Kita ada di clinicaltrial.gov. Ini non-union cases antara grup yang diterapi dengan stem cell dan grup yang diterapi dengan terapi standar, yaitu hidroksiapatit dan autograf. Yang grup yang intervention adalah mesenchymal stem cell dan hidroksiapatit. Dan kita evaluasi baik functional outcome, radiological score, ataupun pain scale setiap 1 bulan. Kemudian slide-nya, nah ini contohnya hasilnya yang antara grup yang kontrol sama yang treatment. Kita lihat bahwasanya semuanya itu sebetulnya berhasil nyambung semuanya, cuma yang mesenchymal stem cell group itu lebih cepat dibandingkan dengan kelompok yang standar. Sedangkan bagaimana dengan yang autogenik dan allogenik mesenchymal stem cell untuk bone defects yang menjadi pokok pembicaraan kali ini, yaitu kita tahu bahwasanya disebut dengan critical size bone defects itu adalah yang gagal sambung ataupun yang kehilangan tulang, yang mana 1,5 sampai 2 kali dari diameter dari diafisis tulangnya. Jadi biasanya kebanyakan minimum 5 cm kehilangan di long bone tersebut. Yang mana ini kita mendasarkan pada yang disebut dengan diamond concept. Diamond concept ini sebetulnya trias tissue engineering ditambahkan lagi dengan satu, yaitu dengan melakukan mechanical stability. Jadi kita memberikan suatu fiksasi pada yang tulang yang tidak nyambung atau yang defect tersebut. Ini yaitu kita mempunyai 2 project, yaitu yang autogenik dan allogenics. Kemudian ini yang untuk yang autogenics kita juga daftarkan di Clinical Trial Registry. Ini punya nomor trialnya. Slide. Nah, ini jadi sekitar 40 cc bone marrow itu diaspirasi dari Krista iliaca. Kemudian dilakukan isolasi dengan cara tissue gradient density techniques, dan di setiap tahapannya ini dilakukan sterility testing. Kemudian ini aspirasi bone marrow-nya dari Krista iliaca. Kemudian setelah dilakukan isolasinya dengan tissue gradient density technique yang kita ambil. Dan ini kulturnya 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 minggu. Hingga confluent cell, karena ini suatu bone defect, biasanya kita inginkan 50 juta sel, biasanya di-extend sampai 4 minggu. Dan tentunya apakah ini sudah menjadi mesenchymal stem cell, kita karakterisasi dengan CD 105-nya harus positif, 73 juga, yang negatif ini 34, 19, 45, dan 14. Jadi itu menunjukkan ini sesuai dengan kriteria dari International Society for Cellular Therapy, yang mana karakternya demikian. Kemudian tadi confluent spindle shape like cell, ya, melekat di TC flash. Dan dapat yang ketiga kriterianya adalah diferensiasi ke arah osteoblast kalau dalam ini tulang. Dan sterility testnya back alert sama mycoplasma kit pada saat bone marrow aspiration 1 minggu dan sebelum dilakukan transplantasi. Ini implantasinya dikombinasikan dengan hidroksiapatit, ya, di dalam ini menggunakan bone growth. Kemudian ini contohnya kasusnya, misalkan di sini 8 cm, ini defeknya sudah 7 tahun ya, pasien ini 7 tahun gagal sambung, ya, kehilangan tulangnya. Ini pasien ini dari Jawa Tengah ini. Kemudian kita tentunya seperti diamond concept tadi, kita lakukan debridement, pembersihan, kemudian di visasi, dan ini kelihatan tulangnya yang defects.
kemudian divisasi itu dengan hidroksiapatit, bone cross, dikombinasi dengan mesenchymal stem cell dan BMP2. Yang ini setelah post op 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 11 bulan. Kemudian ini contohnya yang kasus bone defect 8 cm, fibrosis dysplasia. Ini bengkok dan pasiennya nggak bisa jalan. Kemudian kita harus melakukan reseksi. Reseksi dipotong untuk membuang osteofibrosis dysplasianya. Kemudian kita panjangin dengan ini Joko Sarov. Ini patennya guru saya ini, Profesor Joko Simbarjo almarhum. Kemudian dilakukan pengisian defect tersebut dengan mesenchymal stem cell dan hidroksiapatit dan BMP2. Itu 12 minggu, 41 minggu. Ini pasiennya. Nah, ini pada waktu kontrol pasien tersebut masih menggunakan eksternalisasi Joko Sarov. Dan ini setelah 42 minggu, setelah baru dilepas, ya baru dilepas itunya alatnya tersebut, pasiennya masih harus melakukan adaptasi. Dan ini setelah 1 tahun 9 bulan, ini pada waktu pasien tersebut kontrol di Polyclinics. Buatnya kata udah bisa naik turun tangga pastinya. Ini pastinya dari Sulawesi Tengah. Tadi pastinya juga sudah main bola. Dia sudah bermain bola kembali. Kemudian, nah ini dan kita sudah publikasikan di Elsevier Journal, di suatu Scopus dan PubMed Journal untuk kasus ini. Dan ini kasus yang berikutnya, yaitu untuk kasus pada humerus yang juga kehilangan massa tulangnya, gagal sambung juga, dan kehilangan defects. Ini 24 minggu. Ini juga pada kasus tibia, ya kasus tibia. Jadi yang memang kita tujukan untuk kelainan-kelainan yang kira-kira menurut kami itu berat, jadi dan secara terapi standar itu memerlukan waktu yang lama dan ataupun juga kadang-kadang gagal, masih gagal. Dan itu kebanyakan itu sudah seperti ini, ada referral baik dari sejawat di tempat lain ataupun dari dukun patah tulang. Nah ini pada kasus femur, ya kasus femur yang sebelumnya di terapi di tempat lain. Dan ini lagi yang pada kasus tibia, ini dari Bogor kalau misalnya ini. Kemudian yang ini dari kasus dari Bukit Tinggi di referral ke tempat kita. Nah ini pasien setelah dilakukan yang defek tulang tersebut, ini 9 bulan dari operasi. Kemudian kontrol berikutnya setelah 1 tahun ini, 1 tahun. Ini 1 tahun. Dan 3% juga bisa melakukan aktivitas.
Dan ini kasus yang lain yang dari ini pasien juga dari Pekanbaru. Dan jadi artinya opsi yang saat ini untuk mengatasi defek tulang ini secara internasional di dunia saat ini adalah bisa menggunakan vascular autograft atau muscular technique Papineau procedures atau bone transport, yang mana dia memiliki kehambatan, yaitu mungkin lama ataupun misalkan bisa berhasil tapi nggak kuat, terlalu kecil. Misalkan vascular autograft, misalnya contohnya pada femur, diambil vascular autograft dari fibula. Tentunya kaliber fibula dengan femur itu berbeda, jadi mungkin berhasil nyambung, tetapi kekuatannya nggak sama. Oleh karena itulah kita mencoba memberikan terapi alternatif ini dengan mesenchymal stem cell, yang mana hasilnya ternyata memberikan cukup menjanjikan. Dan beranjak dari itu kita juga melakukan proyek yang kedua, berikutnya maksudnya, yaitu untuk yang allogenix yang berasal dari bone marrow, adipose atau umbilical cord. Untuk kasus yang bone defect, yang ini juga kita daftarkan, ini trialnya. Dan ini kita tahu mengapa kita berani melakukan untuk terapi allogenix, kalau yang tadi autogenix, karena ternyata mesenchymal stem cell itu HLA-nya berbeda dengan yang untuk immunorejection, yaitu dia HLA tipe 1, sedangkan allogenix mesenchymal stem cell itu relative low immune reaction untuk ekspresi di HLA2. Kalau immunorejection HLA-nya tipe 2. Kemudian undifferentiated atau differentiated mesenchymal stem cell itu tidak menunjukkan alloreactive lymphocyte proliferative response. Kemudian juga mesenchymal stem cell itu hypoimmunogenic dan mensupresi T-cell alloproliferation. Dan allogenic rejection-nya itu rendah karena melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama dia lacking tadi major histocompatibility complex 2, dia mendisrupsi natural killer cell CD8 dan CD4, produce menghasilkan prostaglandin interleukin 10 express IDO, sehingga mensupresi local microenvironment. Jadi secara teori itu rendah immunorejection-nya, apalagi yang undifferentiated, ini ya kan undifferentiated, belum menjadi mature cell. Jadi ini prosedurnya setelah dilakukan isolasi kita storage dengan cryopreservation, yang mana kalau misalkan digunakan, kan kita tahu tadi berangkat dari kalau yang autogenik itu harus menunggu 4 minggu. 4 minggu kemudian baru kita memberikan. Nah ini kalau bagaimana kalau kita sudah menyimpan aja, jadi kalau ada yang membutuhkan langsung kita menggunakan. Tentunya melalui suatu proses thawing dulu, di prepare atau diaktifkan kembali sebelum kita implantasikan. Dari sini ada sumbernya dari 4 donor ini, dan diterapkan pada 7 pasien, yang mana sebagian pasien itu ada yang dari autogenik karena hasilnya kurang komplit, ditambahkan dengan yang allogenix. Ini contohnya untuk kasus-kasus pada defek tulang tibia. Nah, ini masih lukanya kurang bagus ini karena dia tipis, tapi masih berhasil nyambung. Kemudian yang berikutnya ini kasus untuk humerus ya, ini sebelum terapi dengan cara standar, padahal sudah menggunakan teknik plate yang paling canggih yaitu locking plate, gagal. Kemudian kita koreksi dengan double plate, kemudian ditambahkan dengan mesenchymal stem cell yang sebelumnya sudah dengan bone graft sebetulnya sudah. Nah ini setelah dilakukan terapi 2 bulan, 6 bulan. Nah ini yang sebelumnya dan sesudahnya. Pasien dengan fraktur humerus yang gagal sambung dan juga ada defeknya. Dan setelah kita revisi dengan menggunakan itu, ini alhamdulillah fungsional secara fungsi pasiennya itu bisa kembali
baik. Dan yang ini juga yang saya katakan tadi, yang autologsnya kita lihat kurang maksimum, oleh karena itu kita terapi tambahan dengan allogenik. Yang sebelumnya pasien ini adalah autogenik. Ini yang setelah operasi 12 bulan. Nah, kelihatan bertambah masanya. Ini pasiennya sudah menjalani beberapa kali operasi sampai flap beberapa kali karena memang soft tisunya itu hilang secara masif. Kemudian yang ini adalah yang pasien juga dari Sumatera, ini adalah non-union dari Pekanbaru. Kemudian kita terapi dengan mesenchymal stem cell yang allogenik. Ini juga yang keempat, kasus di tibia yang 5 bulan. Terus ini yang kasusnya sangat menarik. Jadi pasien ini sudah menjalani operasi 8 kali. Ini sebelum. Ini dari fraktur yang simpel. Kemudian di sejawat ortopedi melakukan terapi plating. Di plate ternyata dia miss, ada fraktur di atasnya. Kemudian dipasang plat lagi atasnya, ternyata dipasang plat atasnya juga fillers copot. Kemudian dioperasi lagi, diganti nail. Kemudian sayangnya nailnya kurang masuk. Kemudian direvisi lagi, ya. Kemudian ternyata patelanya patah, akhirnya di tension band wiring. Kemudian ini setelah dilakukan pemasangan itu kawat, kemudian direvisi lagi nih, kemudian ada operasi lagi berikutnya. Itu nailnya sampai akhirnya karena sudah berkali-kali operasi, akhirnya ini tulangnya menjadi infeksi dan hilang. Sebagian tulangnya hilang. Ini kita lihat dari fotonya. Ini 5 bulan. Kita lihat sebagian tulangnya ini lisis karena sudah berulang-ulang operasi dan infected. Nah, ini ada fistelnya. Terus ini setelah dilakukan ini selama 5 bulan ini nggak bisa di kursi roda aja. Nah, ini kita lihat, ini tulangnya sudah sangat fragile, mengecil dan sebagian sudah hilang. Oleh karena itu kita lakukan dengan teknik Maskole. Kemudian ini yang Maskole tekniknya dikasih bone cement spacer dulu. Kemudian kita pasien ini juga kita fiksasi dan kita pemasangan ini MSC, mesenchymal stem cell dan hidroksiapati dan BMP2. Dan memang ini baru 3 bulan. Nah, tapi dari 3 bulan dengan menunjukkan hasil yang saya kira sampai sejauh ini cukup baik, karena dari 3 bulan yang sebelumnya pasiennya hanya di bedridden saja ataupun kalau misalkan jalan itu dengan kursi roda. Ini setelah 3 bulan pasiennya sudah berhasil mobilisasi dan kelihatan wajahnya dari yang semulanya itu sudah berkerut, susah karena sudah 8 kali operasi, ya kan? Belum berhasil meninggalkan suatu morbiditas. Makanya kelihatan sepertinya sudah kelihatan wajahnya menunjukkan kecerahan, ada titik cerah. Dan ini yang pasien yang juga yang sebelumnya dengan terapi. Oh ya, sudah ini. Ini cuma ini kayaknya enggak. Ya, jalannya kurang. Coba slide dong. Slide.
Slide. Ya, ini kasus-kasus yang lain, dan yang sebagai summary ini adalah kita tahu bahwasanya tissue engineering dan cell based therapy itu merupakan suatu terapi abad ke-21. Kemudian kita untuk suatu stem cell dan tissue engineering memerlukan kolaborasi yang baik antara dokter bedah, technician sama stem cell laboratory. Dan stem cell dan tissue engineering itu ditujukan untuk tujuan 4R, restore, regenerate, replace, and repair, dan saat ini juga dikembangkan untuk rejuvenation. Dan cell based therapy itu ditujukan untuk replace metabolism, sedangkan tissue engineering itu menggantikan suatu struktur. Dan kita mendasarkan pada best clinical practice untuk stem cell application, yang mana kita menginginkan meyakinkan suatu patient safety, yaitu melakukan studi baik literatur, in vitro, in vivo, kemudian animal study, translational study, clinical study, dan akhirnya nanti menjadi suatu clinical application yang rutin berdasarkan SOP. Dan data saat ini menunjukkan clinical trial menunjukkan hasil yang baik untuk mesenchymal stem cell, khususnya untuk dalam hal ini untuk kasus tulang, yaitu non-union dan bone defects. Terima kasih.